Ada yang bilang tempat bisa menyimpan ingatan. Bukan cuma dinding, tapi lantai, udara, bahkan suara langkah yang pernah terjadi di dalamnya. Dan pagi itu, di lorong mes nomor 13, semua rahasia akhirnya keluar. Aku pikir ini akhir dari gangguan. Ternyata ini adalah malam di mana aku harus mengingat semuanya. Lorong mes dipenuhi polisi, kamera, wartawan. Kamar 13 terbuka untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Reza dibawa keluar dengan borgol. Bima, Danu, satu persatu dipanggil untuk diperiksa. Tapi yang membuat semua orang terdiam adalah saat manajer cabang, Pak Surya, datang bukan sebagai saksi, tapi sebagai tersangka utama. Flash disk dari Kamal 13 membuka semuanya. Perintah penghapusan CCTV, ancaman kepada korban, dan satu rekaman. Suara Pak Surya, malam kematian Rani. Polisi memutar sebagian rekaman. Suara ribut, kursi jatuh. Rani berteriak, menolak. Lalu suara Pak Surya. Ini masalah internal. Hapus rekamannya. Tidak ada yang keluar dari mes malam ini. Suara pukulan. Tangga berderit. Lalu diam. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa karyawan menangis. Beberapa hanya menunduk. Semua tahu. Ini bukan kecelakaan. Ini sistem yang dibangun untuk menutup mulut selama bertahun-tahun. Aku duduk di kamar 13, membuka buku harian Rani, halaman terakhir. Tulisan tangannya gemetar. Kalau aku tidak selamat, suatu hari Arga akan kembali. Dia satu-satunya yang melihat dari awal, anak kecil di tangga yang mereka paksa diam. Tangan kiriku tiba-tiba dingin. Kenangan yang selama ini kabur datang seperti banjir. Aku melihat diriku kecil duduk di atap tangga. Malam itu melihat Rani berlari, melihat senior mengejar, melihat Pak Surya berdiri di ujung lorong. Aku ingat seseorang menutup mataku dan berkata, "Kalau kamu cerita, ibumu kehilangan pekerjaan." Sejak itu, otakku memilih melupakan. Aku duduk di lantai kamar, menatap cermin tua. Refleksi di belakangku, Rani berdiri. Tenang, tidak menakutkan. Hanya lelah. Aku mengerti sekarang, kenapa gangguan itu selalu datang ke aku. Kenapa jam 2.13? Kenapa mimpi itu bukan mimpi? Rani tidak datang untuk menakutiku. Dia membangunkanku. Dia tahu aku satu-satunya saksi yang masih hidup, yang pernah melihat semuanya, dan cukup dekat untuk kembali ke mes tanpa dicurigai. Gangguan adalah cara dia mengingatkanku pada ingatan yang aku kubur sendiri. Malam terakhir sebelum mes ditutup sementara, aku kembali ke tangga. Tempat semua bermula. Lampu berkedip, suara langkah, seperti rekaman yang diputar ulang. Di anak tangga ketiga, aku berdiri, tepat di posisi diriku kecil dulu. Suara masa lalu terdengar lagi. Teriakan, pukulan, dan suara Rani memanggil namaku. Aku berkata pelan, "Aku ingat sekarang." Suara itu berhenti. Udara hangat untuk pertama kalinya sejak aku datang ke mes ini. Beberapa minggu kemudian, kasus resmi dibuka kembali.
korban lain mulai berani bicara. Mantan karyawan muncul membawa bukti baru. Perusahaan pusat tidak bisa lagi menutup semuanya. Pak Surya ditahan sebagai otak penutupan. Reza mengakui penghapusan data. Bima dan Danu ditetapkan sebagai pelaku kekerasan malam itu. Mes nomor 13 ditutup sementara untuk renovasi total dan penyelidikan forensik. Aku kembali untuk terakhir kalinya mengambil barang-barangku. Kamar kosong, dinding bersih, tidak ada tulisan, tidak ada suara, tidak ada jam 2.13. Aku berdiri di tengah ruangan dan berkata pelan, "Sudah selesai." Angin pelan masuk dari jendela. Tirai bergerak. Dan untuk sesaat, aku merasa ada seseorang menepuk bahuku. Ringan, seperti ucapan terima kasih. Beberapa bulan kemudian, mes dibuka kembali. Dengan aturan baru, kamera transparan, dan sistem pelaporan independen. Di lobi, ada satu plakat kecil. Untuk mereka yang suaranya pernah dibungkam, dan untuk mereka yang berani mengungkap kebenaran. Namanya, Rani. Dan 5 korban lain tertulis jelas. Untuk pertama kalinya. Aku berdiri di depan plakat itu, menarik napas panjang, dan merasa beban yang tidak kusadari akhirnya hilang. Sekarang, mes nomor 13 benar-benar sunyi. Bukan karena kosong, bukan karena dilupakan, tapi karena akhirnya tidak ada lagi suara yang harus berteriak dari balik dinding. Kadang, aku masih lewat sana dan melihat jendela kamar 13 terbuka dengan cahaya hangat di dalamnya. Tidak ada bayangan, tidak ada bisikan, tidak ada jam 2.13. Hanya ketenangan yang datang setelah kebenaran akhirnya didengar. Dan kalau ada yang bertanya, apakah aku masih percaya bahwa tempat bisa menyimpan ingatan? Jawabannya, iya. Tapi sekarang, mes nomor 13 akhirnya menyimpan kedamaian.